Jadi belajar matematika tidak hanya abstrak gitu, tapi mereka juga bisa melihat kaitannya dengan kehidupan nyata. Jadi yang mereka pelajari itu realistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas, ketemu lagi dalam program Unpas Talk. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang bersama perempuan cerdas, hebat, cantik, senior saya juga. Berbincang terkait satu hal yang menginspirasi karena beliau baru saja menyelesaikan short course di Netherlands. Nah, ini juga yang yang menggugah saya nih untuk pengen nanya-nanya. Karena pengen seperti beliau, langsung saja saya akan sapa dulu di sini Teteh Ibu. Teteh Ibu ya. Selamat pagi Ibu Dr. Siti Mariam Rohimah MPD, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Halo, selamat pagi Teh Tresia. Iya, damang ya Ibu? Alhamdulillah. Damang Teteh. Alhamdulillah damang. Jadi kita pengennya teteh-tetehan. Teteh-tetehan. Karena pengen dipanggil teteh ya, padahal udah banyak anak-anaknya ya. Udah banyak mahasiswa ya. Udah banyak mahasiswanya. Nah ini yang saya salut banget. Tadi juga kita di belakang layar udah sempet ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalamannya. Pokoknya obrolan kita di episode kali ini obrolan santai tapi mendalam. Santainya pengalaman, tentang pengalaman Teteh aja selama di Eropa nanti, dan mendalam tentunya karena ada ilmu yang Teteh dapatkan selama bisa dibilang liburan ya Teh. Ya, tidak hanya jalan-jalan. Tidak hanya jalan-jalan tapi sambil belajar. Oke. Kita baru saja menyelesaikan short course ya. Betul. Short course di Utrecht University, Netherlands. Boleh diceritain dong Teh sama Tresia yang ada di sini dan juga Akang Teteh, Bapak Ibu, semua wargi Unpas yang sedang menyaksikan tentunya penasaran gimana pengalamannya kok bisa short course di Netherlands dan pengalaman-pengalaman serunya. Oke. Baik, dari pertama kali mengikuti itu mungkin ya Teh ya. Iya. Jadi pertama itu ada satu program yang memang sesuai dengan penelitian saya. Jadi kebetulan penelitian disertasi saya itu tentang realistic mathematics education. Realistic mathematics education. Ya, pendidikan matematika realistik gitu ya. Itu penelitian Teteh waktu S3 kemarin disertasi. Nah, itu berasal dari Belanda, khususnya di Prudental Institute di Netherlands itu di Utrecht University. Nah, ketika ada satu program di Utrecht ini yang membuka pengenalan RME kembali gitu ya, untuk mengenalkan lebih jauh tentang RME, saya tertarik karena memang sesuai dengan apa yang saya pelajari di sini, apa yang saya kembangkan di penelitian saya gitu ya. Nah, makanya saya dengan teman-teman yang memang sama-sama di bidang RME itu mencoba apply satu short study program untuk pengembangan RME itu di Utrecht selama kurang lebih 2 minggu. Gitu. 2 minggu ya? 2 minggu. Jadi saya apply terus dari bulan Maret itu nunggu pengumuman. Biasa kalau apply nunggu pengumuman, nanti ada hasil dan alhamdulillah diterima. Waktu Maret itu Teteh masih menyelesaikan studi, iya, masih betul. on progress ini ya. Progress S3, penelitian S3 gitu. Tapi alhamdulillah sebelum ke sana saya udah lulus S3 gitu. Oke, jadi Maret apply, lalu pengumuman itu sebulan kemudian, April ya. April. Lalu Teteh berangkatnya Agustus. Agustus. Tapi waktu berangkat sudah selesai sekolahnya? Sudah selesai. Tanggal 8 Agustus saya sidang terbuka disertasi. Tanggal 11 Agustus saya ke Belanda. Wow, ini seperti kayak seolah-olah Teteh setelah sidang terbuka mendapatkan hadiah langsung ke Belanda gitu ya. Nah, ini karena sesuai dengan tema penelitian yang Teteh lakukan sama teman-teman juga. Tapi boleh tahu Teh kenapa memilih Belanda, tidak negara-negara yang lainnya gitu? Betul. Tadi sudah saya bilang karena RME itu awalnya dari Prudental. Jadi Prudental itu yang mendirikan RME dan yang mendirikan di Prudental Institute di Utrecht University gitu. Jadi pendidikan matematika di Fakultas Sains kalau di sana tuh Prudental Institute.
Utrecht University. Jadi saya datang ke tempat awal ada atau lahirnya RME gitu. Makanya kenapa Belanda, karena di sanalah lahir RME gitu. Jadi memang fokus penelitian saya ke RME dan di Utrecht itu tempatnya, saya datang langsung ke tempatnya untuk mempelajari gimana sih RME di Belanda gitu ya. Kalau di RME di Indonesia kan sudah saya kembangkan. Nah, bagaimana sih awalnya RME di Belanda? Nah, saya datang langsung ke sana untuk mempelajari. Nah, itu ada perbedaannya nggak Teh? RME Indonesia dan RME Belanda nih. Comparing kalau kita bisa ya. Oke, baik. Perbedaan sih pasti ada karena kan beda budaya, beda juga SDM gitu ya, beda siswa, beda semuanya. Tapi yang paling terlihat itu pola pikir atau cara pandang matematika siswa-siswa di Belanda dengan di kita. Kalau di kita kan matematika itu sulit gitu ya, matematika itu terkadang suka katanya guru matematika itu menyeramkan, galak. Matematika salah satu mata pelajaran yang sulit, yang ditakuti gitu biasanya. Kalau waktu saya inget-inget saya SD sih, saya sendiri nggak tahu ya kalau Akang Tetes yang nonton nggak mungkin ya. Tapi kalau dulu saya SD juga termasuk yang gitu tuh Teh. Gitu. Iya, betul. Pasti di sini kebanyakan kalau ditanya anak SD suka matematika atau tidak, paling sedikit yang menyukai. Jangankan itu, saya aja ke mahasiswa PGSD ada yang suka matematika mungkin yang ngacung 5-6 orang gitu, nggak banyak gitu. Ya itu, jadi cara pandang matematikanya itu kalau di sini kan terkesan sulit, kalau di sana tuh matematika itu dianggapnya sebagai aktivitas sehari-hari. Menyenangkan gitu. Karena matematika itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi realistik. Gimana? Contohnya gini, ini misalnya, ini tuh kita bisa lihat kalau luasnya dengan luas di persegi panjang misalnya, luas ini. Jadi kegiatan sehari-hari itu erat kaitannya dengan matematika, dan belajar matematika yaitu dari aktivitas sehari-hari dan dibuat jadi namanya matematisasi gitu ya, kegiatan sehari-hari itu dibuat matematisasi horizontalnya dalam bentuk model matematika, barulah nanti secara abstrak tuh dituliskan misalnya 5 tambah 6 sama dengan 11 gitu. Jadi tidak langsung abstrak diajarkan gitu ya, penjumlahan 5 tambah 6 sama dengan 11 gitu. Tapi mereka tuh berdasarkan konteks realnya. Oke, reasonnya ya gitu. Kenapa harus 5 tambah 5 itu 10 gitu. Iya gitu. Jadi berawalnya itu dari konteks nyata, kehidupan nyata. Jadi tidak terasa berat belajar matematika itu. Karena matematika itu kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita gitu. Aktivitas kita sehari-hari itu pasti erat kaitannya dengan matematika. Nah, itu dia, berarti memang harus ada yang kita kita sempurnakan. Bukan berarti tidak baik ya. Betul. Di Indonesia, tapi kita sempurnakan dari pola pikir atau mindset baik dari pengajar sehingga bisa menularkan pola pikir kepada peserta didik. Matematika itu menyenangkan loh. Betul. Gitu. Dan ini Masya Allah Ibu telah short course di Netherlands, sehingga mudah-mudahan insya Allah kedepannya ini tugasnya kemarin belajar yang sudah selesai sambil keliling Eropa sudah selesai. Nah di sini tugasnya untuk menyebarkan virus-virus itu ya, oleh-olehnya ya, oleh-oleh dari Netherlands itu. Nah oke. Ini terkait dengan biasanya tadi juga kita sudah bisik-bisik sedikit di belakang, dan ini karena menarik sekali terutama untuk para akademisi yang menurut saya harus compare nih, harus mengembangkan sayap tidak hanya di dalam negeri, harus ke luar negeri juga kita belajar itu ya Ibu ya. Nah ini terkait dengan biaya nih, biayanya biaya sendiri atau beasiswa atau gimana sih? Oke, tuh Teh. Jadi pas pertama saya lihat di sana itu kan lumayan ya, karena programnya itu pas apply itu ada namanya bayar untuk course-nya itu 350 euro. 350 euro kalau kita rupiahkan dulu tuh masih 15.000 ya Agustus. Mungkin sekarang masih 15 atau ke 16 ya rentang di sana. Kalau dulu mungkin karena ada biaya provisi dan lain-lain, kalau untuk transfer dari Indonesia itu sekitar 6 jutaan mungkin 6 jutaan. Terus ditambah di sana itu kan kita disediakan housing ya untuk penginapan di dekat kampus gitu. Nah itu juga bayarnya 350 euro. Jadi kalau untuk course dan hostingnya itu 700 euro berarti 700 euro gitu. Kebetulan pas saya S3 itu
karena memang berkaitan dengan penelitian saya, jadi ada bantuan dari kampus begitu. Jadi untuk course dan juga untuk coachingnya itu ada bantuan. Itu untuk selama 2 minggu. Kalau ya, 2 minggu ya, di luar jalan-jalan. Nanti setelah ini kita tanya-tanya untuk jalan-jalan karena sambil belajar sambil jalan-jalan juga ya Ibu ya. Nah kalau dikalkulasikan kira-kira perkiraan itu, ini mungkin Akang Teteh yang sedang menyaksikan ada yang tertarik banget nih, tapi biasanya takut duluan sama yang namanya biaya. Iya. Kira-kira berapa sih dirupiahkan secara keseluruhan untuk course-nya saja dulu? Kalau liburan kan tiap orang beda-beda ya. Betul. Course-nya itu tadi 700 euro. Untuk keseluruhan dengan pesawat. Dengan pesawat ya. Dengan tinggal. Kalau pesawat tuh kebetulan saya ambilnya yang ekonomi ya. Jadi kemarin dapat yang paling murah itu 14 juta PP. 14 juta rupiah 14 juta rupiah. Oke, kita tambahkan 14 juta rupiah lalu tambah tadi berarti sekitar 12 ya. 12 berarti 26 ya. 26 tambah biaya hidup mungkin karena di sana kan kurang lebihnya lumayan ya. Mungkin kurang lebih 30 lah. 30 juta rupiah. Nah, oke. Berarti untuk wargi Unpas yang kira-kira ingin mengikuti source course khususnya di Netherlands bisa kebayang untuk biayanya, bisa nabung dari sekarang karena nggak ada yang nggak mungkin ya Ibu. Betul ya. Sekali. Kita bisa mulai nabung sedikit demi sedikit, dikurangin dulu jajan-jajannya, jajan micin-micinnya. Kita nabung mudah-mudahan mungkin siapa tahu ya tahun kita nabung setahun bisa nih source course ke luar negeri ya. Betul lebih sekali. seperti itu. Nah untuk biaya hidup kita ke biaya hidup nih, untuk makan di sana gimana? Untuk makan, lalu ke kampus seperti apa? Gitu bisa diceritain Ibu? Boleh. Kalau untuk makan itu mungkin akan kesulitan kalau orang Indonesia karena nggak nemu nasi. Serius nggak ada nasi? Mungkin kalau untuk yang jual jarang ya. Iya. Kayak di resto-resto itu biasanya ya banyaknya roti gitu ya, roti atau sandwich atau burger atau jadi pizza gitu. Jadi 1 bulan makan roti terus. Kebetulan saya dan teman-teman karena orang Indonesia semua, saya nyari di sana itu ada toko Cina, kalau nggak toko Cina, toko Turki. Nyari beras. Jadi hunting beras. Hari keberapa itu? Itu karena hari pertama kedua tuh saya bekal dari sini. Oh, bekal beras. Bekal beras. Bikin bekal beras di sana. Ya, kebetulan jadi kalau untuk yang lain misalnya mau ke luar negeri itu ada namanya PPI biasanya, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, itu bisa dihubungi. Jadi saya pas ke Utrecht itu menghubungi PPI Utrecht, jadi ketemu. Jadi bisa minjem rice cooker gitu, jadi minjem alat-alat, jadi bisa masak jadi, sendiri. Kita punya jejaring sebetulnya. Punya jejaring, jadi mau kemana aja, misalnya ke Jerman tuh ada PPI Jerman gitu, atau mau ke Amerika ada juga gitu. Jadi kalau kita mau keluar negeri sebetulnya ada wadahnya gitu ya, ada temennya, kita tinggal kontak mereka biasanya welcome pas kita datang gitu. Nah jadi untuk makan kita beli biasanya, terus kita masak. Ke kampus ya karena biasanya nasi itu nggak makan ya, jadi kita bekal biasanya sampai orang-orang teman di kelas itu sampai di dosennya itu nanya, kita jadi terbiasa dengan nasi di sini, lihat orang-orang Indonesia pada bekal nasi katanya gitu. Iya. Jadi untuk makan itu belanja gitu. Untuk makan jadi ada solusinya, jadi untuk tidak perlu terlalu mengkhawatir ya. Tidak terlalu khawatir. Berarti untuk pesertanya berapa orang nih dari Indonesia? Kalau dari Indonesia kemarin kita berangkat berlima. Jadi dari ada yang dari UPI, dari UNP, dari Padang, UHAMKA, dari Banjarmasin, UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat, dan satu lagi UNSRI, Universitas Sriwijaya. Gitu. Kalau di Netherlands-nya, di Utrechtnya sendiri, total keseluruhannya dari negara mana aja itu Ibu? Itu banyak ternyata pas di sana itu teman-teman saya yang banyak tuh dari Amerika, kemarin ada 5 orang, dari Cina juga, dari Turki ada 2 orang, dari Polandia, dari Jerman, dari Yunani juga ada, dari Kanada, terus mana lagi ya? Jadi berbagai daerah karena mereka sama-sama tertarik begitu ya, karena sangat kalau ini tuh karena
matematika yang mereka usung itu dari kehidupan sehari, jadi kita tuh tertarik gitu, gimana sih kehidupan sehari-hari kita tuh bisa membuat matematika sebegitu menyenangkan gitu. Jadi berbagai negara itu kemarin banyak yang diwakili. Jadi memang banyak sekali peminatnya dari berbagai negara. Betul. Ada syarat khususnya Ibu, mungkin kalau apakah harus dari tenaga pendidik atau bagaimana untuk mengikuti short course itu? Ya. Nah ini kabar baik ya untuk semuanya, karena sebetulnya tidak hanya untuk dosen atau untuk mahasiswa PhD misalnya dulu yang saya apply. Itu short course ini banyak untuk berbagai bidang dan banyak untuk berbagai audiens gitu. Jadi bisa yang mahasiswa S1 juga bisa. Oh, bisa ya? Bisa, ada programnya. Jadi nanti lihat programnya terus lihat audiensnya itu siapa. Target audiens itu siapa gitu. Kalau target audiensnya itu mahasiswa S1 berarti bisa apply. Kalau mahasiswa S2 juga bisa, mahasiswa S3 bisa. Atau misalnya khusus peneliti di bidang matematika misalnya, atau khusus guru di bidang matematika, itu juga ada. Jadi teteh juga bisa nanti Insya Allah, yang sesuai dengan kriteria di sana gitu. Terus nanti kita masukkan namanya motivation letter. Ada yang minta motivation letter sama CV biasanya. Jadi CV kita gitu ya, dari mulai pendidikan dan juga penelitian atau pengabdian kalau saya ya. Terus motivation letter itu menjelaskan siapa kita dan kenapa kita tertarik dan kenapa mereka harus layak menerima kita begitu. Sama seperti kalau beasiswa atau apply ke mana aja kan bisa gitu ya. Jadi meyakinkan kalau kita itu memang tepat untuk mengikuti itu. Iya baik, jadi ini memang kabar gembira buat siapapun ya yang ingin mau mengikuti short course itu. Jadi langkah awal nih yang harus dilakukan ketika misalnya contoh saya ingin ikut seperti Ibu, jadi kemana dulu nih, ada link atau apa nih yang mungkin bisa diikutin? Oke, kalau untuk di Utrecht bisa searching aja di Google Summer School Utrecht. Summer School Utrecht. Karena judulnya summer berarti dibukanya pas summer. Oh, summer berarti sekitar bulan Agustus kemarin. Agustus September gitu. Biasanya itu pas lagi kuliah reguler itu libur. Jadi kalau kuliah reguler libur, mereka ngadainnya itu summer school yang dari berbagai negara itu bisa masuk gitu. Wah, jadi untuk semua wargi Unpas langsung aja di searching Summer School Utrecht University. Nah, di situ tinggal ikutin langkah-langkahnya. Mungkin bagi yang pengen tanya langsung bisa tanya langsung sama Ibu. Boleh. Ya. Oke, baik, selanjutnya saat tadi kan Ibu mengikuti fokus pada penerapan realistik matematika education. Nah, apakah dalam menggunakan kurikulum tersebut dan penelitian di bidang pendidikan matematika itu bisa lebih dijelaskan secara detail lagi kalau RMI itu apa sih gitu? Oke. RME itu yang tadi kepanjangannya itu Realistic Mathematics Education. Seperti kepanjangannya, realistik itu artinya bisa berarti nyata, jadi konteks nyata. Bisa juga berarti itu tuh bermakna untuk siswa. Jadi belajar matematika tidak hanya abstrak gitu, tapi mereka juga bisa melihat kaitannya dengan kehidupan nyata. Jadi yang mereka pelajari itu realistik. Jadi yang mereka pelajari itu berkaitan dengan realita yang ada di sekitarnya gitu. Realistic Mathematics Education. Nah, realistic Mathematics Education itu ada 4 konsep ya. Yang pertama itu namanya matematisasi. Matematisasi. Jadi itu dari kegiatan nyata. Itu yang tadi ada matematika horizontal. Jadi misalnya kalau kita mungkin pernah ya membeli 2 apel dan 2 mangga misalnya, itu kan kalau di matematika itu ada namanya persamaan linear 2 variabel. Nah, itu awalnya dari konteks apel dan mangga itu gitu. Tapi kita namanya matematisasi horizontal itu dibuat model matematika. Makanya nanti muncul misalnya 2x tambah 2y gitu. Nah, itu di model matematikanya itu baru nanti dari 2x tambah 2y kalau kita selesaikan x-nya berapa, y-nya berapa, pakailah matematika vertikal gitu. Jadi awalnya dari kehidupan nyata gitu. Matematisasi itu proses kehidupan nyata tadi dibuat ke dalam matematika. Oke, maka dari itu namanya realistik. Realistik. Matematik.
Mathematics education. Terus yang kedua itu tadi yang pertama tematisasi ya, yang kedua itu didactical phenomenology. Jadi fenomena yang mana yang bisa kita buat atau yang bisa kita kaitkan ke dalam matematika gitu. Fenomena mana gitu. Ketika kemarin tuh fenomena sederhana, misalnya saya kan ke kampus naik tangga tuh ya. Iya. Naik tangga itu tuh mereka bisa jadikan itu matematika. Contohnya gimana? Iya, ngitung ini pertama bisa anak tangga gitu. Kedua langkah, menghitung langkah. Jika saya melangkah satu anak tangga ini menghabiskan berapa waktunya? Bisa saya menghitung, kan biasanya kalau laki-laki mungkin 2 anak tangga bisa langsung ya. Nah itu berapa waktu yang diperlukan? Atau bisa 21 gitu. Itu juga bisa. Jadi gitu. menarik berarti ya belajar matematika. Ya. Padahal itu deret gitu, bilangan. Oh ternyata deret juga itu setiap hari kita lakukan berarti. Jadi tidak hanya biasanya kan kalau di buku-buku langsung angka gitu. Iya. Padahal itu bisa kita pelajari dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Gitu. Terus yang ketiga tuh menggunakan model. Jadi ada modelnya. Contohnya kemarin saya menjelaskan pecahan tuh dari pizza misalnya. Dipotong-potong pizzanya gitu, berapa pecahannya. Misalnya 1/4 itu berarti 1 bagian dari keseluruhannya itu ada 4 gitu. Iya. Terus yang terakhir itu reinvention. Jadi ada petunjuk gimana siswa bisa menyelesaikan itu, gimana matematika itu bisa diterapkan gitu. Tadi kalau mereka nggak tahu, nggak diberitahu ya kalau ini 1 ini 4 itu pecahan, mungkin mereka nggak akan tahu. Jadi itu untuk kalau di teori belajar itu ada zone of proximal development atau ZPD yang dari teori Vygotsky gitu. Jadi mereka dibantu untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Jadi ketika belajar matematika selain prosesnya itu di langkah per langkahnya dibantu, mereka juga bisa mencapai sampai pemahaman yang maksimal gitu. Jadi ada pemahaman yang maksimal ya. Sampai pemahaman maksimal dengan RME bisa kita bantu begitu. Wow, ternyata asik juga ya belajar matematika. Jadi semua yang ada di hadapan kita itu bisa jadi diperhitungkan dengan ilmu matematika dan ternyata itu asik juga ya. Asik. Nah, berarti kita bantah nih kalau belajar dengan orang-orang yang guru matematika, ternyata kalau ibu asik juga tuh ngobrol sama saya. Emang matematika itu menyenangkan. Harusnya semua anak suka matematika. Oh iya, betul sekali. Kalau misalnya kita, nah ini yang harus kita sedikit demi sedikit perbaiki. Betul. Untuk tenaga pengajar yang ada di Indonesia, mungkin jangan sampai siswa kita malahan ketakutan nih ada kelas matematika gitu ya. Untuk selain dari RME, apa lagi sih yang dipelajari selama short course? Ada lagi nggak Bu? Oke. RME itu kan konteksnya banyak ya. Salah satunya yang saya kembangkan juga itu RME konteksnya itu dengan science. Itu STEM atau Teteh pasti udah pernah mendengar ya. STEM itu science, teknologi, engineering dan mathematics gitu. Jadi karena matematika itu kalau banyak yang bilang itu ratunya ilmu gitu ya. Jadi semuanya tuh bisa dikaitkan dengan matematika. Nah, kemarin juga dikaitkan dengan STEM, sainsnya seperti apa. Kebetulan penelitian saya juga kemarin matematikanya itu dengan STEM, RME-nya dengan STEM, dan saya kembangkan itu persamaan linear satu variabel tapi dengan mobil mainan. Oh, misalnya gimana dengan tuh? Tamiya itu ya. Itu nanti mereka merangkai Tamiya gitu ya. Terus nanti kalau ada yang pernah lihat mungkin di IG saya itu saya IG-nya boleh disebutin. IG-nya Siti Mariam Rohimah gitu ya. Jadi nanti di sana siswa mengukur jarak dan juga waktu yang ditempuh. Nanti jarak dan waktu itu dicari kecepatannya dan digambarkan di grafik. Jadi kalau kecepatannya itu konstan, di persamaannya itu namanya persamaan linear gitu. Jadi mereka dapatnya persamaan linear itu matematika gitu, padahal itu hubungannya dari kecepatan waktu dan jarak yang mereka cari dari kegiatan yang di sains gitu, tapi hubungannya dengan matematika. Dan itu minat siswa ya untuk melihat matematika, memandang matematika itu jadinya menyenangkan begitu. Jadi tidak kan kalau diberitahu
persamaan linear itu rumus umumnya AX plus B sama dengan 0. Mungkin itu lupa ya. A itu apa, X itu apa, B apa gitu ya. Itu makanya saya buat tuh konteksnya itu yang memang erat dengan kehidupan mereka dan dikaitkan dengan matematikanya juga jadi menyenangkan begitu. Kalau anak-anak dikaitkan dengan kayak mainan apa yang mereka suka, pasti semangat Bu. Betul. Ya untuk belajarnya. Jadi nggak ke rumus dulu fokusnya. Iya, jadi apa yang mereka sukai dulu, tertarik dulu. Setelah itu mereka mulai masukkan tuh rumus-rumus matematika ke apa yang mereka sukai itu ya Bu. Betul. Ya. Nah, banyak sekali ilmu yang sudah Ibu dapat dari Utrecht University Netherlands dan tentunya kita nggak kebagian oleh-olehnya, tapi insya Allah kita akan kebagian sekali ilmu dari Ibu. Nah, Ibu sebagai akademisi bagaimana mengaplikasikannya ketika sudah datang nih ke Indonesia, khususnya di Universitas Pasundan, di fakultasnya, gimana mengaplikasikannya Bu? Betul. Jadi dari sana tuh saya punya satu oleh-oleh bentuknya aplikasi namanya MathCityMap. Jadi di aplikasi itu kita belajar matematika yang tadi dari konteks. Jadi kita kemarin diajarkan dikasih waktu buat jalan-jalannya itu kita cari konteks yang berhubungan dengan matematika dan sangat banyak gitu ya di sana itu. Dari mulai misalnya bentuk gedung atau misalnya kalau di sini ada bentuk jendela gitu. Jendelanya kenapa sama besar, itu gimana cara mengukurnya dan sebagainya. Itu kita foto terus kita cari konteks ini berhubungan dengan apa. Dan di dalam aplikasi itu kita bisa menyelesaikan itu gitu. Jadi selain kita tahu itu matematika, kita juga bisa menerapkan matematika untuk menghitung itu gitu. Nah, aplikasi itu saya pengen kembangkan juga di Indonesia gitu, termasuk mungkin nanti di Unpas ya. Jadi saya kembangkan terus nanti untuk anak SD atau SMP atau SMA bisa memakai itu, bisa mencari kalau matematika itu bisa sambil jalan-jalan juga itu dapat matematika gitu. Sambil jalan-jalan juga itu kita dapat pelajaran matematika gitu. Makanya yang takut matematika itu teman kita gitu, teman kehidupan keseharian kita gitu. Jadi nggak ada yang bilang, harusnya nggak ada yang bilang aduh itu terlalu misalnya abstrak gitu. Tidak, itu malah sangat berkaitan erat gitu. Jadi itu aplikasi itu mungkin bisa dikembangkan lagi di sini, bisa disesuaikan dengan mahasiswa atau mungkin siswa di sini dan juga bisa diterapkan di setiap konteks yang ada di kehidupan di Indonesia gitu sih. Baik. Ibu sudah kurang lebih hampir 1 bulan ya baru pulang dari Utrecht University. Untuk progres pengembangan oleh-olehnya itu gimana nih Bu? Penerimaannya sudah mulai, progresnya udah sampai mana? Apakah sudah pengenalan atau sudah di tahapan diterima atau gimana Bu? Ya, itu kemarin saya setelah pulang saya coba ngobrol karena saya di PGSD kemarin ke guru-guru SD mencoba menerangkan dan mereka sangat tertarik karena memang kontekstual kan jadinya. Jadi saya misalnya kemarin udah coba foto gerbang sekolah. Di gerbang sekolah itu kan suka ada kerucut gitu ya. Di gerbangnya. Nah itu saya foto terus gimana Bu kalau ini nanti kita jadikan konteks misalnya nanti menghitung luasnya gitu atau menghitung segitiga kan itu nanti atau misalnya yang di bawahnya ada paping blok. Gimana gitu caranya kita menghitung jumlah paping blok tanpa harus 1, 2, 3, 4. Oh itu kan bisa ada caranya misalnya itu. Nah mereka tertarik. Jadi itu masih komunikasikan kan saya sebagai peneliti ya. Jadi harus koordinasi dengan pelaksana yaitu guru. Nah saya sudah mencoba ngobrol dengan guru-guru SD gitu dengan teman-teman sesama dosen biar mengcombine ilmu atau teori dengan kenyataan di lapangan gitu karena kan belum tahu karakteristik siswanya mumpuni nggak misalnya gimana siswanya biar bisa memahami apa yang kita mau sampaikan. Nah itu sudah dikomunikasikan dengan beberapa sekolah mungkin nanti di akhir tahun atau insya Allah secepatnya itu kita kembangkan untuk bisa diaplikasikan langsung gitu ya di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi kita di Unpas. Baik. Karena memang matematika itu sebetulnya mempermudah hidup kita ya. Betul Bu ya. sekali. Jadi kalau bisa kebayang kalau misalnya kita ngitung jumlah paving block di halaman satu persatu berapa lama. Betul. Tapi dengan adanya rumus matematika itu sangat mempermudah. That's why kita harus mencintai ya. Betul. Mau belajar, semangat belajar matematika. Betul. Kembali lagi ke pengalaman Ibu waktu short course di Utrecht University. Itu apakah ada
apa ya? Kalau mau lulus kan ada TA, ada tes gitu. Ketika para siswa di sana ketika mau menyelesaikan 2 minggu terakhir itu ada challenge-nya nggak atau exam-nya gimana gitu ketika mau selesai dari short course itu Ibu? Oke, jadi di short course itu ketika sebelum kita mendapat sertifikat gitu ya Teh ya, jadi kita diberikan challenge untuk membuat satu buah proyek penelitian, satu buah rencana atau rancangan penelitian dan dibentuk dalam bentuk poster. Jadi poster penelitian kita dibagi 3 orang satu kelompok. Di dalam kelompok itu membuat satu buah rancangan penelitian. Kebetulan kemarin saya ambilnya itu tentang pecahan. Dalam konteksnya itu dengan di Indonesia kearifan lokal itu martabak. Gitu. Martabak dipotong-potong dan itu menarik perhatian negara lain karena di negara lain nggak ada martabak gitu. Martabak itu apa dan martabak juga kita tulisnya martabak nggak ditranslate ke Inggris. Kalau translate English apa ya martabak? Iya agak susah ya makanya jadi kita tulis itu martabak. Nah kita namanya pilot eksperimen jadi dicoba ke teman-teman dulu gitu dan dibuat dalam satu poster penelitian hasil dari pengerjaan teman-teman di kelas gitu dan itu sebetulnya kesini bisa dikembangkan lagi dengan konteks yang di Indonesia gitu langsung tapi di sana kita dapat banyak masukan gitu dan disajikan dalam satu poster semuanya itu komprehensif dari semua sisi gitu makanya itu tugas akhir. Jadi poster penelitian. Jadi tugas akhirnya itu poster penelitian dan ternyata setelah lulus para siswa short course mendapatkan semacam sertifikat ya. Sertifikat. Jadi itu tentunya berguna dong untuk akademisi kayak Ibu betul, ya. Betul, sangat berguna. Sangat berguna, Masya Allah. Kumnya lumayan banyak. Kumnya lumayan banyak ya. Patut dicontoh untuk saya selaku juniornya Ibu untuk kedepannya Insya Allah mohon doanya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Ibu Siti. Baik. Selanjutnya peran akademisi ini sangat penting sekali terutama dalam mengubah stigma pelajar anak-anak kita yang menganggap di Indonesia kan masih sering sekali banyak sekali yang menganggap matematika itu sulit, gurunya serem-serem gitu. Bagaimana peran Ibu sebagai akademisi mengubah stigma seperti itu? Betul. Yang pertama itu cara pandang. Jadi cara pandang atau cara mengajarkan guru Indonesia itu kebanyakan kalau orang Belanda bilang itu mereka langsung ke bagaimana hasil dari matematikawan. Misalnya 5 tambah 6 sama dengan 11 tadi itu matematikawan kan mendapatkan itu sebetulnya dari proses yang panjang. Jadi jangan sampai siswa langsung diberikan itu. Tapi memang tadi pola pikirnya itu harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Kalau matematika itu bukan yang sulit, matematika itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan kita berjalan, kita makan, kita minum, mungkin itu ada matematikanya gitu. Jadi semua ada ilmu matematikanya. Semua ada ilmu matematikanya gitu. Sesederhana itu matematika di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau yang bilang matematika itu susah sulit, setiap hari loh kamu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan matematika gitu. Jadi itu yang perlu dirubah mindset untuk siswa ataupun guru atau pengajar pendidik matematika. Jangan melihat matematika itu sesuatu yang abstrak, tapi lihatlah matematika sebagai aktivitas kita sehari-hari. Begitu. Baik. Untuk Ibu sendiri apa yang ingin dikembangkan untuk pendidikan matematika saat ini di Indonesia? Yang paling yang sudah dan yang akan saya kembangkan kembali kemarin itu saya buat bahan ajar. Bahan ajar yang memang yang tadi berkaitan dengan realistic mathematics education dan terbukti bahan ajar yang kemarin saya buat itu membuat meningkatkan hasil belajar, minat belajar siswa meningkat, motivasi belajar matematika juga bagus. Nah, bahan-bahan ajar yang seperti itulah yang ingin saya kembangkan kembali gitu di berbagai materi matematika tentunya. Jadi konteks matematikanya apa, materinya apa, dibuat bahan ajarnya, diberikan ke siswa sehingga siswa itu enjoy belajar matematika. Sehingga matematika itu bukan menakutkan tapi menyenangkan gitu. Waduh, saya juga setelah ngobrol sama Ibu jadi semangat lagi belajar matematika. Padahal saya waktu kecil dulu salah satu
siswa yang males belajar matematika, nggak mau gitu. Tapi mindset saya juga sekarang agak rubah gitu ya. Oke, beberapa pertanyaan tadi saya sudah membukakan mindset saya pribadi dan tentunya mudah-mudahan untuk seluruh wargi Unpas yang menyaksikan kita. Sekarang tiba di sesi Jawara atau Jawabku Nyalira. Nah ini saya ada sedikit choice atau pilihan yang mungkin secara spontan, harus secara spontan. Siap. Ibu jawab ya, boleh pilihan yang saya ajukan kepada ibu. Yang pertama berhitung, menghafal. Berhitung ya? Ya. Berhitung. Kalau saya berhitung masih rada mikir. Kalau gitu. saya menghafal agak perlu waktu lama. Oke. Ke pilihan yang kedua, lebih kompleks mana? Aljabar, aritmatika. Aljabar. Oke. Selanjutnya, kalkulus, statistika. Oke. Karena saya ngajar statistika. Ya. Siap. Ke poin yang keempat, prefer mana? Ikut short study, ngerjain penelitian. Dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya, pilih salah satu. Kalau udah short study saya ikut sekarang ngerjain penelitian. Jadi pilih? Kalau sekarang ngerjain penelitian. Karena udah. Short study-nya udah. Kalau belum? Short study dulu, baru penelitian. Jadi short study dong. Nanti bisa ini sama Pak Dekan bahas short study terus nih. Penelitian berarti sekarang. Selanjutnya, kalau jadi guru mau ngajar SD atau SMP? SD. Oke. Selanjutnya, ngajar mata kuliah profesi pendidikan atau pembelajaran terpadu? Waduh, dua-duanya. Salah satu. Profesi pendidikan. Kalau mau short study lagi, pilih negara Asia atau Eropa? Selanjutnya, ngembangin game matematika atau belajar matematika secara konvensional? Games matematika. Selanjutnya, penelitian kualitatif, kuantitatif. Dua-duanya sih. Salah satu. Kualitatif ya. Satu kata buat Unpas. Juara ya. Oke, terima kasih, luar biasa, sangat menginspirasi, pengalamannya luar biasa. Oleh ilmunya saya yakin masih banyak sekali yang belum diberikan. Mudah-mudahan insya Allah Ibu Siti banyak memberikan terobosan-terobosan baru. Amin. Terutama dalam bidang pendidikan matematika di Indonesia, sehingga stigma matematika jadi lebih menyenangkan, mengasihkan, dan mempermudah kehidupan sebetulnya ya Ibu Siti ya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Luar biasa sekali Ibu. Sama-sama. Yang satu ini sungguh menginspirasi saya. Setelah ini saya akan minta nomor teleponnya karena secepatnya saya ingin mengikuti jejak beliau untuk short study. Amin. Ya mungkin di Netherlands ya. Amin, supaya ada alumninya nanya-nanya langsung gitu. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi untuk seluruh wargi Unpas dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk saksikan di episode-episode selanjutnya. Hatur nuhun saya ucapkan Sami-sami, kepada Ibu. Sukses selalu, sehat juga, selalu, dan insya Allah kita akan selalu bersilaturahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.